yaitu wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maqbul. Orang yang hari ini keadaannya seperti hari kemarin, tidak meningkat, tetap jalan di tempat, orang itu orang yang rugi. Lebih parah lagi yang ketiga, man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang atau siapa saja yang hari ini keadaannya lebih buruk dari hari kemarin, atau dalam konteks tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, fahuwa mal'un, maka dialah orang yang mal'un. Kalau terjemah harfiah maknanya dilaknat. Kayaknya agak ngeri banget gitu. Bisa juga terjemahkan orang itulah orang yang tercela. Siapa yang mencela? Ya seluruh makhluk. Allah juga mencelanya, para malaikat mencelanya, bahkan makhluk-makhluk sekitar kita pun turut mencela. Jangan dikira kita ketika sedang duduk di bawah pohon itu enggak memperhatikan kita. Kita lebih buruk dari kemarin, pohon mencela kita, dicela pohon mencela kita, ada batu-batuan mencela kita, ada hewan-hewan yang mencela kita, cuma kita nggak paham bahasa mereka. Dia semua itu mencela kita. Maka kita berharap semoga tahun ini termasuk golongan yang pertama, yaitu yang khairan min amsihi, lebih baik dari tahun sebelumnya. Tiap hari terus meningkat seperti orang naik anak tangga, tapi jangan langsung lompat gitu. Jangan langsung lompat, jangan mentang-mentang tahun baru. Karena apalagi sekarang bulannya bulan apa sekarang, bulan Rajab, salah satu dari al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang disucikan. Dan ini gerbang pertama menuju Ramadan, menuju Idul Fitri, kembali pada sucian. Rajab gerbang pertama, Sya'ban gerbang kedua, gerbang utamanya adalah Ramadan. Keluar Ramadan harapannya adalah al-audah ila fitrah, Idul Fitri. Nah itu. Jadi meningkat pelan-pelan. Kalau meningkatnya langsung drastis, yang ada ketika jatuh sakit gitu, harus pelan-pelan, jangan langsung drastis. Dan kita berharap semoga Allah terus memberi kita semangat agar senantiasa kita lagi iseng, lagi sendirian, lagi santai, senantiasa melantunkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Karena sholawat itulah yang ada di kita. Kalau zikiran yang lain kadang, ya zikir itu bagaikan obat. Ingat, zikir itu bagaikan obat. Orang zikir la ilaha illallah, obat. Orang zikir subhanallah, itu juga obat. Orang zikir ya latif, itu juga obat. Semua zikir dan asma Allah itu obat. Dan juga seperti obat, kalau overdosis yang ada, sembuh nggak? Sebaliknya itu. Makanya yang bisa menetralisir zikir adalah kalau dia berlebihan, energinya berlebihan, dinetralisirnya melalui sholawat. Makanya sama zikir tutup dengan sholawat. Itulah kenapa di kalangan para pencinta zikiran, terutama yang masuk ranah thariqah tasawuf, pasti itu ada yang punya sholawat. Itu buat ngademin. Karena kalau zikir tanpa sholawat nanti badannya panas, yang ada malah takutnya berlebihan konslet, jadi yang bahaya gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi sholawat itu ngademin kita, ngademin hati kita. Dan sholawat sebagai ulama menyatakan satu-satunya ibadah yang tanpa syarat. Gak ada syarat harus dalam keadaan suci, gak ada syarat dia harus di masjid, gak ada syarat dia harus misalnya pada sholat, tidak. Dia lagi santai, lagi bawa kendaraan sholat, silakan. Gak ada syarat dia harus tadabbur, dia harus memenuhi maknanya, gak ada syarat. Orang baca sholawat, sekedar sholawat itu diterima, pasti diterima, dan insya Allah fadilahnya besar. Kita kembali kepada konteks pergantian tahun yang harus kita pandai syukuri.
Kita bersyukur nih wilayah kita masih aman, tentram, damai, adem, ayem sampai hari ini. Kalau kita lihat daerah lain kan kasihan. Bahkan daerah yang disebut Serambi Mekah, Allah uji dengan ujian luar biasa. Aceh, dari kasihan itu orang Aceh. Kita tahu Aceh pusatnya ulama di masa lalu, bahkan bergelar Serambi Mekah. Bahkan di televisi ketika ada acara tayangan orang-orang yang mengungsi, di antara mereka masih semangat sholatnya masih terus. Pertanyaannya, ini banyak orang baik, kenapa kok bencana berhenti bahkan di sana gitu. Kemudian daerah Sibolga di Medan, itu pusatnya orang-orang ahli tasawuf di sana. Ahli zikir banyak di Medan, itu luar biasa. Tapi kenapa juga Allah timpakan gitu. Kemudian kesininya sampai daerah Padang, dan kita tahu pusatnya ulama juga. Saya sebelum menikah itu pernah ke Padang, lihat luar biasa. Daerah santri itu luar biasa. Tapi kenapa kok sekarang Allah ujinya seperti itu? Lalu dekat dengan kita, Jakarta, belum lama, lebih unik lagi, pasca acara doa bareng, nggak lama besoknya jebol banjir. Ini kenapa ini? Kenapa? Jawa Timur juga kena, Bandung juga kena. Tapi wilayah kita Tangerang masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Bukan berarti kita kemudian bergembira di atas penderitaan saudara tangga. Seperti itu, kita tetap punya rasa empati pada beliau-beliau di sana, kita doakan, syukur-syukur yang bisa membantu itu. Cuma kita syukuri ternyata setidaknya Allah masih menjaga kita. Tapi nggak tahu berapa waktu ke depan gitu, nggak tahu. Kalau kita tidak pandai bersyukur, takutnya kita pun akan terkena ujian dan cobaan yang luar biasa. Ingat kembali kepada ayat la in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid lagi. Pakai sungguh, lain sungguh jika syakartum kalian pandai bersyukur, la azidannakum pasti niscaya, pakai lengkapi juga tuh. Sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah. Pada bersyukur Allah tambah nikmatnya. Kita mensyukuri keadaan wilayah yang aman damai, insya Allah akan Allah beri keamanan terus. Kita mensyukuri wilayah kita tinggal di negara yang sebenarnya sudah sesuai makrifat loginawi, tokoh tentang pertolongan juga harusnya. Cuma memang sayang, para pemimpinnya nggak semuanya membawa agama. Bukan berarti di atas kita orang gendeng semua, enggak, yang baik banyak. Namun saya kecampur aduk dengan yang bermasalah. Akhirnya harusnya di negara paling kaya sedunia, paling nyaman sedunia, paling terangkat sedunia, kok sekarang tetap tertinggal. Itu PR besar kita ke depan, itu PR besar kita. Padahal kalau kita mau merenung dan kita mau jujur, wilayah paling nyaman sedunia, paling tentrem satunya di Indonesia, paling enak. Di luar negeri ada wilayah yang hijau, tapi hijaunya hanya ketika di musim semi saja indah dia. Ketika musim semi hilang, mulai muncul musim gugur, mulai kering, lalu musim dingin, gak nyaman sama sekali gak nyaman. Daerah barat timur tengah secara umum seluruhnya bahkan tidak senyaman kita, nggak ada senyaman kita. Mau di Saudi, kayak mau di Yordan, kayak mau bahkan di Dubai sekalipun, di Mesir juga sama. Waktunya musim panasnya minta ampun, musim dinginnya sampai ke sumsum. Aduh, daerah paling enak. Sebenarnya paling nyaman sedunia wilayah kita, yang paling hijau sedunia ya wilayah kita. Tapi kenapa bencana bertubi-tubi ini? Ada apa gerangan? Ayat naon ieu? Ayo.
repot ini. Aduh. Nah itu kembali kepada tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau pandai bersyukur, Allah tambahin. Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia secara umum sudah pandai bersyukur? Itu dia. Dikasih wilayah yang bahkan ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar yang kesekian, Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau bersyukur oleh Qur'an Syadziliyah, dan itu adalah Grand Syekh Al-Azhar pada masanya. Beliau pernah datang ke Indonesia, datang ke Padang, lewat wilayah Padang Kepala Panjang, luar biasa indahnya. Dan saya aku juga di sana, pas saya ke sana, masya Allah, luar biasa indah banget. Dalam Cikarang sininya bukit barisan, ya Allah indah banget. Sampai beliau bilang apa, Indonesia ini rombong dunia dijaga, taman di antara taman surga. Ngakuin para ulama, Timur Tengah ngakuin kita rombong dunia dijaga. Tapi sekarang wilayah indah tersebut, mulai dari Aceh terus ke Medan terus sampai ke dekat Padang, ya terjadi apa? Hutan-hutan belantara yang rimbun berubah jadi apa? Tanaman kelapa sawit. Ini. Pertanyaan, kenapa kok bisa dirubah totalitas seperti itu? Ini para pemimpinnya tidak melihat jauh ke depan. Saya teringat waktu masih kuliah di UIN, itu ada salah satu profesor yang beliau ahli apa namanya, ahli ini ilmu bumi lah, ilmu tentang lingkungan, ahli lingkungan. Saya lupa namanya karena satu mata kuliah itu banyak profesor itu, gonta-ganti profesor. Nah, untuk tema khusus tentang lingkungan itu beliau, kebetulan beliau itu dulu tim ahli di masa-masa memang Orde Lama, dan dia menunjukkan sisi kerja Orde Lama dengan Orde Baru itu adalah Orde Baru lama ya, Pak Harto, Orde Baru ya, Orde Baru maksudnya, jangan Pak Harto dengan masa setelah itu. Memang Pak Harto ada masalah, tapi juga sisi baiknya ada banyak, kita jangan lupa sisi baik beliau. Nah, dia tunjukin itu di antaranya tentang lingkungan. Nah, setelah kesininya yang 15 kegiatannya itu banyak pemimpin yang kadang diiming-imingi keuntungan dengan menanam kelapa sawit, akhirnya mau aja tuh. Padahal kata dia, satu wilayah kalau sudah ditanami kelapa sawit yang ada itu tanahnya langsung rusak total. Bertahun-tahun pengen, puluhan tahun pengen dibalikin nggak bisa kalau udah kelapa sawit itu. Dan itu yang apa, ngompor-ngompor kalau dulu tokoh dari Malaysia, kalau dulu tokoh dari Malaysia sengaja ke Indonesia itu kemudian wah kelapa sawit banyak, padahal mereka tepuk tangan Indonesia dulu seperti itu kayak gitu. Nah, kalau masa sekarang juga ada rahasia di balik itu. Yang ngompor-ngompor ini adalah orang yang tersambung ke salah satu elit global. Kalau elit global bergeraknya adalah pengerusakan seluruh negara. Jadi belakang PBB, penjahat dunia tuh ngeri. Sayangnya para pemimpin kita kurang melek masalah kayak gitu, luar biasa. Ditambah lagi ketika terjadi bencana kemarin di Aceh, ada hikmahnya adalah rakyat banyak berkata emas. Kenapa ada emas? Sebenarnya ada salah satu pejabat di atas yang dia punya tambang emas yang banyak orang nggak tahu. Di atas di kelapa sawit, di bawahnya tambang emas tuh. Rusaknya totalitas. Ya Allah, ini Indonesia mau dikemanain gitu. Aduh. Itulah ketika pemimpin kita mulai melupakan kemaslahatan umat. Jadi kemaslahatan itu dilupakan, akhirnya rusak total. Kita berharap ini semoga jalur takbir terutama wilayah kita ke depannya tetap aman. Tapi para ulama khawas sebagian itu udah ngasih sinyal, para penjaga wilayah yang biasanya mengajak terus kepada Allah, mohon ya Allah jaga wilayah ya Allah. Kita kemarin dijagain kenapa? Ini karena kita masih berada di lingkungan sekitar ibu kota. Ibu kota dekat dengan bandara. Ibu kota Indonesia rusak, Indonesia jelek namanya di dunia. Bandara hancur, jelek nama kita seluruh dunia. Makanya para penjaga wilayah ngajakin terus
alam itu udah bosan dengan kita. Alam itu sudah protes terus. Ya Allah, mohon ya Allah izinkan kami ya Allah. Laut itu udah kita isi sama Allah udah sejak beberapa tahun yang lalu. Mohon ya Allah izinkan kami untuk airnya itu dilimpahkan langsung ke Pulau Jawa yang terjadi tsunami. Laut udah lama kayak gitu. Gunung sama. Itu gunung udah luar biasa sekarang, bahkan gunung Krakatau gunung yang dianggap sakral di Banten, yang sakral di Banten, sejarahnya perangnya Maulana Hasanuddin melawan Prabu Cukumun di puncaknya Gunung Karang biasanya adem ayam, sekarang udah mulai ada tanda-tanda Gunung Karang ngeluarin bau belerang luar biasa, siap-siap erupsi, ada pergerakan. Bahkan kemarin hari Jumat Banten katanya pusatnya para wali di Banten katanya, paku bumi banyak di Banten katanya, nyatanya kemarin banjir sampai ke pelataran, bahkan itu masuk ke makamnya Maulana Hasanuddin. Ini gimana sebenarnya? Berarti kan kayaknya munajat itu, orang-orang yang munajat sekali munajat kebuka pintu lagi seluruhnya langsung kemudian Allah kabulkan. Ini kayaknya udah pada mulai mundur ke depan ini. Jadi alam ini udah protes. Alam nunjuk para orang-orang awliya munajat, para wali masturin. Ngapain kita nyelamatin para manusia yang udah lupa dengan tatanan, lupa dengan kemaslahatan umum, yang sudah lupa dengan ajaran para awliya di masa lalu, yang ada pada sombong, yang ada pada merasa dirinya suci. Urusannya ada ya Allah. Makanya tugas kita itu adalah jangan sampai punya sifat penyakit qaswatul qalbi. Apa qaswatul qalbi? Keras hati. Saya teringat, saya punya salah satu guru, dia itu entah keturunan keberapa dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu beliau unik orangnya. Dia tuh kadang milih orang untuk dibimbing gitu. Jadi kan murid bukan melihat gelarnya apakah ustaz, apakah kiai, apakah dia ibadahnya gimana. Preman sekali pun kalau boleh lihat potensinya, wah ini hatinya sebenarnya lunak nih, nggak terasa hati, cuma lagi ditutup gitu, tinggal bersih nanti akan jadi orang baik, diterima. Ada yang mantan perampok, ada yang mantan pencopet, akan menurut dia. Ternyata rata-rata kayak gitu, orang-orang itu kayak gitu miripnya. Bukan berarti semua kayak gitu. Enggak juga, artinya di antara orang yang datang dan orang buruk bisa jadi ada yang hati itu sebenarnya baik gitu. Dirubah dikit jadi orang baik benar. Nah makanya kita yang kebetulan Allah pilihkan kita bukan termasuk golongan yang berasal dari preman dulu gitu, langsung orang yang mau ibadah. Jangan sampai yang awalnya sudah mau ibadah bisa berubah menjadi punya penyakit qaswatul qalbi, naudzubillah. Karena sebenarnya gini, ibadah itu harusnya bisa membuat kita menjadi lebih baik. Kita zikiran, yang namanya zikiran kan membuat hati menjadi tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika hati tentram, dia jadi lunak. Perangannya lunak, ucapannya enak, perbuatan sehari nyaman, gak nyakitin orang. Nah kalau ahli zikir, tapi kok sering nyakitin orang, nggak bisa jaga ucapan, berarti bermasalah sekiranya. Ahli ibadah, tapi kok seperti itu, ya sama bermasalah. Hati-hati itu kalau sudah pastor seperti itu. Makanya takutnya di zaman sekarang, takutnya ketika bermunculan orang-orang yang agak ulama sampai masyhur, ternyata penyakit itu bahaya kalau sudah ulama. Karena kalau sudah ulama merasa dirinya sudah lebih suci dibanding yang lain. Padahal ada makhluk yang ibadahnya luar biasa dahsyat. Gara-gara merasa dia lebih suci daripada Nabi Adam, akhirnya Allah usir. Jadi makhluk paling di laknat siapa itu? Azazil. Siapa Azazil? Bahasa Arab Al-Haris. Bahasa Ibraninya Azazil. Oh gelarnya hebat. Di langit pertama gelarnya itu dia punya gelar yang hebat. Kedua ada surnya, ada Taki, ada Al-Wali, ada
ada Al-Khazir, tapi pas di Lauhul Mahfuz tertulisnya iblis. Itu Azazil itu nama asli dari iblis. Gara-gara apa? Punya penyakit hati, keras hati, akhirnya sombong, merasa dia lebih baik dari Nabi Adam, merasa aku dan sebagainya. Alhamdulillah. Makanya itu tadi perbanyak sholat. Kita kembali kepada yang tadi, mensyukuri Allah, apa yang Allah sudah berikan. Dan balik musibah ada hikmah sebenarnya, baik yang terkena bencana maupun yang tidak terkena bencana, ada hikmah. Namun seringkali kita tidak pandai mencari hikmah di balik itu. Ini kita ada Allah biarin sekarang, Allah biarin menikmati apa yang ada. Kalau kita nggak pada bersyukur, ngeri ke depannya. Ada salah satu ulama di Banten, saya nggak berani bilang itu siapa, yang dia mengkhawatirkan wilayah kita Jabodetabek. Sebenarnya potensi goncangan sudah lama, ditahan terus, menajam terus, tapi sekarang udah pada angkat. Jadi ya kemungkinan siap-siap aja pada goncangan. Insya Allah sih sampai dasar itu, dan goncangannya paling dikit rasa. Masih ada yang mau doain, masih ada, tapi tetap kalau kita nyala, takutnya kemarahan alam lebih parah takutnya. Hadirin rahimahumullah. Nah ayat tadi, ya ayat dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi itu kita bisa tarik benang dengan dalam surat lain Al-A'raf ayat 9. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu wa taqaw wa amanu beriman, iman dengan yang sebenar-benar iman, wa taqaw dan bertakwa. Ada orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya kalau sudah beriman, naikin level sampai muncul at-taqwa, sifat takwa. Sifat takwa adalah ketika orang dia sudah merasa dirinya senantiasa terpantau oleh Allah. Kalau dalam Thariqah Nasyabani itu ada istilah Allahu hadiri, Allahu nadiri. Allah senantiasa memantau, Allah senantiasa memandang di mana dan dalam keadaan apapun kita berada. Kalau sudah seperti itu bisa jadi sudah mulai muncul sifat takwa. Tapi kalau kita kemudian ketakwaan kita cuma rasa takut ketika pas sholat keluar masjid cuek ya, di mana-mana kemudian badan kita dibiarkan berbuat maksiat, ketakwaannya sangat tipis. Ya, syaratnya juga iman, takwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pakai lam tauhid dan pasti niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wilayah yang awalnya kering kerontang, Allah turunkan hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa banjir. Wilayah yang susah nyari nafkah, nyari rezeki di buminya, nanti Allah akan jadikan wilayah yang sangat subur dan gampang nyari nafkah dan rezeki. Saat ini tadi dua, beriman dan bertakwa. Berarti korelasinya adalah pandai bersyukurnya dengan cara bersyukuri itu meningkatkan kualitas iman dan sampai munculkan sifat takwa. Bukan cuma syukur di lisan doang, cuma mengucapkan alhamdulillah doang. Memang syukur alhamdulillah itu penting, tapi ingat buktikan dengan perbuatan. Karena syukur adalah perbuatan, fi'l. Ada fi'lul qalbi, ada fi'lul lisan, fi'lul arkan. Di lisan mengucapkan alhamdulillah, di hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah bahwasanya yang memberikan rezeki semuanya Allah, dan rezeki Allah itu tidak terhitung. Hanya kitanya yang sering lupa dikasih rezeki, lupa pada Allah dikasih. Ini buktikan dengan apa? Dengan arkan, anggota badan senantiasa dijaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang buruk. Hatinya jangan sampai ada sifat yang tidak baik kepada orang lain. Jangan sampai muncul sifat tadi qaswah. Kalau sudah qaswah, sehebat apapun ibadahnya bisa ludes ya. Ingat kisah orang yang ibadahnya bertahun-tahun banyak banget, tapi di akhirat dari orang yang muflisun, orang yang bangkrut gara-gara apa? Banyak menzolimi. Biasanya orang kalau sudah sifatnya keras, qaswatul qalbi, gampang menzolimi orang lain.
lain. Sebanyak apapun ibadah kita udah hilang semuanya itu, naudzubillah. Tapi ternyata apa? Walakin kadzabu, namun sayang mereka mendustakan ayat Allah. Lupa bahwasanya alam ini adalah ayat Allah yang harus kita renungi dan harus kita syukuri. Orang Indonesia dikasih wilayah yang sangat tentram, nyaman sedunia, paling enak di kita, nggak ada lagi dah. Paling enak kita, ya paling di kita Malaysia, kemudian ada Brunei, kemudian ada Thailand dan sebagainya. Nah, itu paling nyaman kita sebenarnya. Dan ciri wilayah di sana pusatnya orang-orang istimewa di masa-masa kami, dari masa Nabi Rasul. Dan di sana tempat tinggalnya Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, Bariyah bin Makan bin Ambar bin Abbasya bin Harithus atau sampai Nabi Syis, lewat Nabi Syis, adalah wilayahnya pasti hijau. Makanya beliau bergelar Al-Khadir, yang hijau. Ciri khasnya adalah wilayahnya subur sedunia, paling subur di kita Indonesia, Nusantara. Saya pernah bertanya kepada Al-Maghfurlah dulu kami dulu. Itu saya udah pulang ke Kairo. Saya tanya sebenarnya pusatnya Pak Aulia mas sekarang di mana? Saya berharap beliau bilang Baghdad, berharap bilangnya Baghdad karena dulu terkenal Baghdad. Beliau bilang apa? Ya di sini Nusantara. Cuma wali-wali Nusantara tersembunyi. Kita seringkali tertipu dengan kemasan itu, tertipu dengan kemasan, dengan cahaya. Nah, harusnya kita bersyukur. Tapi kalau kita nggak boleh bersyukur, alhamdulillah luar biasa. Maka mereka tadi walakin kadzabun, mereka kemudian mendustakan ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami berikan bencana, kami berikan siksa. Akhir itu maknanya secara bahasa mengambil, maksudnya berikan siksa. Bima kanu yaksibun, sebab perbuatan yang sudah mereka lakukan. Berarti ya itu tadi harus mensyukuri apa yang Allah berikan, kemudian membersihkan hati, dua tadi, iman dan takwanya terus ditingkatkan. Nah, gimana kita nih yang masih nyaman wilayahnya? Ya perbanyak doa biar Allah selamatkan. Kita baca gambar gampang dikit, insyaallah gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghiitsu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghiitsu. Lagi ya barbar, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghiitsu. Ya Hayyu, duhai Allah zat yang maha hidup. Ya Qayyum, duhai Allah zat yang berdiri sendiri. Ada yang menambahkan maknanya dari ulama, yang senantiasa mengurus kebutuhan makhluk-makhluknya. Ya Allah berdiri sendiri dan mengurus kebutuhan makhluknya. Birahmatika, dengan kasih sayangmu ya Allah, nastaghiitsu, kami mohon perlindungan. Sengaja pakai lafadznya nahnu, karena kalau kita pakai lafadz nahnu bisa digunakan sendiri, bisa juga dengan bareng-bareng. Kita lagi baca doa untuk keluarga, untuk niat kita dan keluarga, udah pakai nastaghiitsu, kami mohon perlindungan ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghiitsu ya Allah. Wahai zat yang maha hidup ya Allah, zat yang berdiri sendiri, yang mengurus kebutuhan makhluknya, mohon perlindungan, kami mohon perlindungan ya Allah. Perbanyaknya kayak gitu sekarang, biar nanti tetap bima, semua itu kembali kepada takdir Allah. Namun para ulama, para mursyid, para spiritualis itu masih isyarat. Para wali tersebut masih isyarat kayak gitu. Ya kita sih berharap nggak terjadi ya, berharapnya kan mau kembali ke kita. Kalau kitanya kemudian bisa berubah diri, insya Allah. Karena beliau itu ketika berdoa harusnya bantu oleh kita, yaitu kita perbaiki diri. Ketika kita perbaiki diri, tatkala seorang wali berdoa kepada Allah, biasanya dihadang doanya oleh
hujah, oleh argumen dari alam. Ngapain kamu memohon munajat kepada Allah? Apakah manusia yang kamu tolong memohonkan keselamatannya mereka kemudian dekat dengan Allah? Jadi ketika kebanyakan ternyata sebaliknya, ya udah beliau nyerah gitu, mau menunda waktunya gitu. Ya harapan semoga aman ya kita harapannya. Makanya kembali yang tadi, jangan lupa perbanyak baca doa perlindungan, juga perbanyak baca sholat. Itu penting banget itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekarang ini ke depan Indonesia menghadapi masa-masa yang luar biasa memang. Alam seperti ini, dan siap-siap ranah politik juga agak goyang ya. Jangan kaget kalau depan ranah politik agak goyang. Kita berharap sih Indonesia nggak hancur. Insya Allah doa-doa orang-orang istimewa Insya Allah masih menyelamatkan kita. Tapi jangan kaget aja kalau depannya agak goyang dikit gitu. Takutnya goyangnya banyak takutnya. Makanya mari kita tanamkan di keluarga kita, anak-anak kita, agar yaitu menjaga hati. Intinya menjaga hati. Kalau kita bisa menjaga hati, insya Allah. Apakah harus bertoriko tasawuf? Enggak juga. Bagi yang mau terpilih masuk orang toriko tasawuf silakan. Jalurnya mungkin. Bagi yang terpilih dan memang orangnya jangan dipaksakan malah berbahaya bagi dia. Karena dia nggak paham itu. Kita ini ada jalur-jalur sendiri. Ada yang torikonya toriko nabawiyah, kalau guru kami bilangnya toriko nabawiyah. Itu zikir pada sore itu udah toriko nabawiyah. Ada yang kemudian dia memang udah masuk toriko apa kemudian penasihatnya apa sajili apa yang lain, silakan udah masuk udah dapat takin. Cuman bagi yang belum dan tertarik sekarang ini kudu hati-hati ya, hati-hati nyari musyrik, hati-hati. Sekarang udah agak susah ya, agak susah. Ada musyiknya juga udah mulai banyak yang ya aneh-aneh gitu. Kalau aneh berarti bermasalah. Aneh itu bermasalah, mulai viral saya. Aduh, ada aja orang toriko yang harusnya namanya ranah langit kok malah berubah. Jadi seperti itu. Kesimpulan apa sebenarnya? Kesimpulannya gimana kita perbaiki diri, terutama hati, dan tajdidul iman itu penting. Perbaharui keimanan. Kanjeng Rasul sering ingat ya, jadidu imanakum, sampai 3 kali itu. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami perbaiki imanan? Aksiru, berbanyak min qauli, ucapan la ilaha illallah. Ada yang menyatakan itu harus ditalkin, ya nggak harus juga bagi orang yang bukan jalur majalah. Ada fatwa baru sekarang yang enggak ditalkin jadi imam nggak sah. Ya Allah, radikal banget kalau yang kayak gitu jadi gitu. Makanya yang sudah banyak toriko musiknya nggak kayak gitu, bersyukurlah. Insya Allah kalau itu yang benar tuh. Kalau yang benar bagus. Kalau yang itu janganlah jadi ikutan yang aneh-aneh itu. Ngeri. Banyak fatwa-fatwa yang agak ngeri sedikit. Ada yang pakai peci hitam dibilang haram, repot, masya Allah. Berarti cuma hitam biasanya nggak haram ini. Semuanya ini ada yang pakai baju sesuai dengan yang diharapkan. Merah, putih. Gitu, setelah itu haram. Aduh, ya Allah. Padahal karena toriko. Ini sebenarnya urusan toriko. Jadi orang yang salah paham dengan toriko, dikira toriko seperti semua. Akhirnya dibilang, wah orang-orang toriko tasawuf sesat semua. Kagak, ya sesat itu. Nah, ini bocoran nih. Ini kalau ada yang pernah diajak beliau, mohon maaf kalau bisa pindah ke guru utamanya aja ya. Karena sebenarnya toriko luar biasa. Hanya saya yang ini bermasalah. Jadi ada bocoran gini, ada salah satu orang tersembunyi, yaitu punya link ke para Intel.
Ternyata yang itu tuh kan masukan mungkin dimanfaatkan oleh elit global buat merusak tanah thariqah. Jadi dirusak Islam itu bukan cuma ranah-ranah biasa, sampai ranah thariqah. Kekuatan Islam Indonesia itu ada di orang-orang thariqah harusnya, ternyata dirusak juga, sehingga orang jadi antipati dengan thariqah. Dikiranya thariqah dia sesat, padahal ya kagak. Justru itu malah andalnya para aulia. Dan apakah kita wajib bertaubat? Enggak juga. Bagi yang memang tidak merasa kurang nyambung, ya jangan dipaksakan. Bagi masih nyaman, silakan. Yang tertarik hatinya ingin talqin, cari mursyid yang sejati, jangan sembarang mursyid gitu. Karena semuanya adalah thariqah secara bahasa jalan. Kita cek kepada sholat itu juga thariqah jalan. Ketika saya datang ke Jogja, Simbah Ali Maksum, thariqahnya apa? Thariqah beliau adalah ya belajar, mengajar, kemudian sholat berjamaah, itu thariqah beliau tuh. Makanya sampai kerapian dulu itu di sana kami itu enggak diharuskan masuk thariqah. Setelah mulai kerapian baru persilakan masuk thariqah, silakan. Ya enggak dengan thariqahnya alat sampai kerapian, ya monggo, buat nopo-nopo gitu. Yang penting adalah kita saling menghormati. Yang masuk thariqah silakan, cuman kembali ke yang tadi, hati-hati berthariqah atau yang niat berthariqah, jangan terjebak ke dalam thariqah yang sudah dianggap bermasalah gitu aja. Thariqah luar biasa, tapi kalau sudah bermasalah, nah, mendingan kalau pengen thariqah cari yang lain lah gitu. Ya kira-kira demikian, kalau waktunya kayak gitu dan memungkinkan. Itu aja pokoknya, jaga hati, ya jaga hati. Ya, baik jamaah sekalian, demikian tadi materi kita yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita, terutama ya terkait dengan ibadah kita, dengan perbuatan baik kita, agar kita menjadi hamba yang tidak merugi, ya. Terutama termasuk juga di awal-awal tadi disampaikan, yaitu bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi karena perbuatan tangan manusia, dan juga bisa jadi berupa teguran yang di mana mungkin ada perbuatan atau masyarakat kita yang berbuat yang tentu di luar ketetapan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada waktu kurang lebih 7 menit ya. Barangkali ada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Ya, sebentar Pak ya. Ya. Setiap musibah mayoritas di Indonesia itu seperti bencana di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumbar, itu akibat ulah usaha yang memang notabene uangnya banyak. Berikut pejabat, artinya kan perizinannya oleh pejabat. Nah, peranan ulama dalam hal ini bagaimana? Apakah menyerah begitu saja dengan yang punya uang itu terus pejabat? Sehingga hanya sekarang ini yang baru-baru ini kan di Banten, mungkin di hulunya banyak sawit juga. Apalagi di Sumatera, saya di Sumatera lama, lebih dari 2 tahun. Memang mulai dari Aceh sampai Bandar Lampung itu kan sawit. Nah, kemarin juga mungkin kita semua tahu kayu gelondongan yang memang digaji kan bukan akang, dan ada barcode dan nomornya. Pertanyaan saya itu, ini peranan ulamanya apakah dikasih atau tidak dikasih terhadap para pengusaha, atau menyerah terhadap pengusaha atau pejabat yang punya duit itu? Itu aja Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini pertanyaan luar biasa. Sebelum pertanyaan ini,
kita patut merenungi firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan satu musibah, satu fitnah. Fitnah itu maksudnya ada bencana musibah yang menimpa. Kalau sudah menimpa, itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, bukan hanya menimpa orang-orang yang berdosa. Artinya imbasnya kena seluruhnya. Ulama juga kena, gitu kan? Ulama juga kena. Para ulama masih kena gimana? Cocok. Itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh para aulia masturin, para wali-wali tersembunyi yang masyhur sekarang ini beda dengan ulama masyhur di masa lalu. Ulama masyhur di masa lalu bukan cuma memegang kitab, bukan cuma menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu sosialnya juga maksimal. Bahkan membimbing umat gimana dalam bersosialisasi, gimana menjaga lingkungan. Ingat kisah di masa contoh ini. Di Banten itu dulu zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada murid beliau, asisten plus juga beliau itu adalah menantu. Itu Syekh Najibun, luar biasa. Ketika beliau tahu dari informasi akan terjadi bencana, itu beliau bergerak gitu. Sementara sekarang ada hal kayak gitu, ulama pada diem, kagak bergerak. Kali minimal diingetin hati-hati atau gini, ya gimana ke depannya, kan kagak. Itu dia. Ditambah lagi, ulama tidak setegas zaman dulu. Zaman dulu, contoh banget di Azhar. Saya teringat di atas guru kami, Syekh Abdul Badi Al-Mafullah, guru untuk dosen tafsir. Dia bilang Al-Azhar masa sekarang beda dengan masa lalu, kata dia. Masa lalu presiden di belakang ulama Syekhul Azhar tuh, Syekhul Azhar di depan jalan, belakangnya baru pemimpin negara tuh. Masa sekarang sebaliknya, presiden di depan, Syekhul Azhar di belakang. Nah itu contoh. Tuh Azhar, gimana dengan kita di sini? Nah yang jadi masalah ulama-ulama masyhur terutama yang sudah levelnya nasional. Padahal kalau beliau berbicara omongannya didengar umat. Sayangnya kok pada kurang memperhatikan, yaitu kurang memperhatikan umat. PR besar memang, benar, itu PR besar. Artinya punya peranan yang ada zaman sekarang, bahkan memprihatinkan ulama-ulama nasional pada berebut. Aduh, berberapa? Tambah, aduh, repot. Aduh, pada masuk angin. Repot kan? Itu. Jadi terjadi degradasi, ulama terjadi degradasi. Mungkin besar kita semuanya. Maka itulah tadi kita intinya sekarang perbaiki kerja hati, ya. Karena ulama ini yang masuk juga agak susah, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu ulama ya beliau ulama, ya beliau juga memimpin umat, ya beliau juga sekali berdoa kebuka pintu langit seluruhnya Allah kabulkan. Nah sekarang ya kayak kemarin contoh lah di Jakarta, itu pasca acara doa baru kok malah banjir, ada apa gitu. Berarti kan pertanyaan, level ulamanya hanya sebatas dianggap ulama oleh umat yang cinta beliau gitu. Sementara di mata makhluk-makhluk lain Allah kayak gitu. Ya pertanyaan luar biasa, itu bagus sekali itu. Berarti PR besar ke depan. Makanya kalau bisa ya kita mendidik generasi ke depan anak kita, jadikan ulama yang benar-benar bisa menggenggam itu jadi ngomong pemimpin, bukannya kemudian duduk di bawah pemimpin. Ya bukan berarti kita kemudian bilang mimpi kita seperti itu, enggak juga. Cuman ketika ada yang bermasalah, seringkali zaman sekarang ulamanya jadi kurang aju gitu. Kayak besar dengan kayak zaman dulu. Zaman dulu di Banten, para ulama perjuangan melawan penjajah, bahkan para ahli tasawuf bergerak. Zaman sekarang ada. Nah itu dia. Benar, luar biasa tanya. Dan itu juga ditanyakan oleh kalau saya ketemu orang-orang yang aneh itu sering itu pertanyaannya. Tuh hati itu. Dia masyhur yang punya ini, padahal dia ngomong itu umat nurut mana?
Beliau bilang mata pedak semua, gitu marah, mata pedak semua. Sampai beliau itu pernah mengajar, ya Allah, mohon ya Allah, sejak hari ini tuh kalau engkau angkat sebagai wali Allah, ulama-ulama sebenarnya beliau tuh yang apa namanya tipe ini, tolong engkau cabut kaliannya. Akhirnya setelah dia kayak gitu, enggak, ya Allah, jadi ulama bongkar kejelekannya, kejelekannya, beri. Jadi betul sekali. Pertanyaan sangat luar biasa. Itu kayak bahasa kita semua. Bukan berarti kita kemudian membenci ulama. Ini sekarang begini, siapapun orangnya, ya, siapa orangnya, mau dia keturunan Nabi mau bukan, selama baik, akhlaknya, perangannya baik, ilmunya juga cakep, ya udah, ambil sisi baiknya. Karena zaman sekarang untuk memilah dan memilih mana yang benar-benar ulama akhirat agak susah nih, agak susah. Udah boleh ambil sisi baiknya, kita pahami itu baik, udah ya. Kalau misalkan ulama itu ada sisi jeleknya, ya udah sisi jeleknya diambil aja. Ya susah memang. Ya cukup ya, baik. Tadi Pak Samsul mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar kalau dicari bukan di suatu Asyhadu anna Muhammadar Dengan suara zikir keras beliau dengar bareng-bareng zikiran. Artinya di masa Rasul ada sebenarnya, hanya ada sebagian ulama kita yang nggak pakai karena hadisnya tidak mencapai sahih level Bukhari yang memang sudah bisa zikir sendirian dan memang khusyuknya kalau sendirian ya silakan. Namun kemudian kita nggak menafikan juga bagi yang zikir bareng, karena ada fadilah tersendiri bagi yang zikir bareng. Ketika ada majlis zikir bareng-bareng, itu para malaikat sebenarnya nyari-nyari di mana nih ada majlis zikir. Mereka Rasulullah juga perintahkan tuh, kalau ketemu majlis zikir apa disebutnya itu rodo apa itu Rasulullah, fata'u, maka kalian gabung ke situ. Berarti tanya itu apa maksudnya Rasul? Itu majlis zikir, hilang zikri, majlis zikir. Zikir bisa dengan kita kayak gini, ini zikir nih, karena kita ini membahas Quran itu zikir. Bisa juga dengan bareng-bareng berzikir, baca la ilaha illallah atau sejenis itu juga zikir. Jadi kesimpulannya sebenarnya bukan bid'ah, hanya pilihan ulama. Sebagian yang memang sudah bisa zikir masing-masing, akhirnya zikir masing-masing. Kemudian yang lain, karena banyak umat di Indonesia ini belum bisa zikir masing-masing, akhirnya zikir bareng-bareng. Dan ketika ditanya bid'ah, enggak juga, karena dari ini ada, baru sebenarnya bid'ah. Di masa Rasul ada, hanya memang yang ulama sebagian nggak pakai karena tadi hadisnya dianggap tidak mencapai level Sahih Bukhari Muslim, namun berarti tidak ada gitu. Jadi ya itu pilihan. Bagi yang misalnya pengen bareng-bareng lah silakan. Bagi yang saya lebih
lebih senang sendiri kan lebih khusyuk istilahnya juga. Ya kira-kira demikian Pak. Kan enak tuh saling menghormati gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya sama-sama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya semoga ke depan tetap Allah mencintai kita, menjaga wilayah kita, itu harapannya tergantung kitanya gitu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha